Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Pada video kali ini aku mau sharing caranya mengukur peluang nilai rapot untuk teman-teman yang dari SMK. Karena di video sebelum ini aku udah bikin buat yang SMA ya. Nah, kali ini giliran aku bahas buat yang khusus buat yang dari SMK. Kenapa dipisah? Karena kan antara SMA dan juga SMK itu beda ya. Jurusan kejuruan yang ada di SMK itu lebih beragam. Kalau di SMA kan cuma IPA, IPS, bahasa kayak gitu ya. Nah, SMK ini lebih beragam, kayak misalnya ada akuntansi, kesehatan, multimedia, ada otomotif atau TKR gitu. Nah, tentunya karena dari keberagaman jurusan yang ada di SMK itu lebih beragam daripada yang di SMA, pastinya spesifikasi jurusan yang ada di perguruan tinggi pun juga beda kan ya. Itu alasan kenapa pembahasannya aku pisah, supaya lebih rinci sih. Oh ya, buat teman-teman yang dari SMK, selama SMK kalian tuh udah terakreditasi dan juga punya NPSN, itu tandanya kalian bisa mengikuti yang namanya SNMPTN. Karena syarat sekolah bisa mengikuti SNMPTN adalah terakreditasi dan juga memiliki NPSN. Tetapi selagi sekolah kalian belum memiliki NPSN atau belum terakreditasi, mohon maaf itu tidak bisa mengikuti SNMPTN. Nah, aku juga punya saran buat teman-teman yang dari SMK, seandainya kalian tuh masuk sebagai siswa eligible atau siswa yang berhak untuk mengikuti SNMPTN, maka aku saranin kalian tuh dalam memilih jurusan di SNMPTN-nya besok itu, kalian memilih dari Politeknik. Kan karena Politeknik mulai tahun 2021 kalau nggak salah itu mulai ikut seleksi LTMPT yakni SNMPTN dan juga SBMPTN. Nah, oleh karena itu aku saranin khusus buat yang dari SMK, kalian memilih jurusan yang dari Politeknik. Jadi memilih PTN-nya itu PTN dari Politeknik. Kenapa begitu? Karena kalau dari SMK itu kalian kan kejuruan ya, yang mana lebih cenderung ke praktiknya. Nah, kalau di Politeknik juga begitu. Di Politeknik itu pendidikannya pendidikan vokasi, jadi lebih banyak ke praktiknya. Kalau misalnya kalian dari SMK dan ngambil ke Politeknik, itu lebih cenderung linear. Soalnya kalau di universitas itu kan kayak S1 ya, banyakan S1. Itu tuh kayak lebih banyak ke teorinya. Ya ada praktiknya, cuma kayak lebih cenderung pembahasannya tuh ke teori. Nah, itu kurang sinkron dengan kalian yang dari SMK yang sudah dibekali dengan spesifikasi kejuruan yang sudah jelas gitu. Nah, oleh karena itu aku saranin besok kalau di SNMPTN kalian tuh memilih PTN di Politeknik dan juga usahakan jurusan yang kalian ambil itu serumpun atau linear dengan jurusan kalian di SMK. Misalnya, kalau kalian di SMK itu mengambil prodi akuntansi. Nah, masuk nih jadi siswa eligible, otomatis ikut SNMPTN dong. Nah, sebaiknya itu memilih jurusannya juga jurusan akuntansi yang ada di Politeknik. Begitu, itu yang dinamakan linear. Nah, selain itu aku juga ingin memberikan penekanan nih buat kalian yang dari SMK dan mau kuliah. Karena kan kalau kebanyakan dari SMK itu kan lanjut ke kerja ya, tapi ada juga yang pengen kuliah. Dan kebetulan kalian tuh diberi kesempatan sebagai siswa eligible yang nantinya berhak mengikuti SNMPTN. Selamat! Maka gunakanlah kesempatan ini semaksimal mungkin, karena kesempatan SNMPTN ini itu tidak dimiliki oleh semua siswa. Bayangkan dan kalian memiliki kesempatan itu, wah hebat ya! Nah, oleh karena itu ya, karena nggak semua siswa dapat, maka semaksimal mungkin, sebisa mungkin, kalian itu memaksimalkan peluang atau kesempatan ini. Dan istimewanya lagi SNMPTN itu tanpa tes. Jadi tidak usah belajar saintek, tidak usah belajar sosum, apalagi belajar campuran, kalian tuh udah memiliki kesempatan untuk bisa berkuliah. Tanpa tes loh ya. Oleh karena itu, maksimalkanlah, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Karena kesempatan SNMPTN ini tuh tidak bakal datang 2 kali. Nah, kalau begitu gimana dong cara memaksimalkannya? Gampang banget cara memaksimalkannya. Kalau kalian dari SMK, sebenarnya cara memaksimalkannya itu yakni dengan memilih program studi atau jurusan yang sejalur dengan jurusan kalian di SMK dan juga memilih Politeknik. Udah, itu aja kuncinya.
Karena seperti tadi yang udah aku sampaikan, bahwasanya SMK itu kan udah memiliki spesifikasi jurusan. Yang mana walaupun nggak kuliah aja tuh udah bisa kerja gitu, karena udah memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bekerja. Tapi selain bisa bekerja, kalian juga memiliki kesempatan untuk kuliah atau meneruskan ke perguruan tinggi. Maka sebaiknya mengambil jurusan yang sejalur dengan jurusan yang ada di SMK-nya atau yang diambil di SMK-nya. Maka itu akan memiliki peluang yang lebih besar atau peluang nilai plus lah, punya nilai plus gitu. Apalagi ya kalau ditunjang dengan kepemilikan sertifikat atau piagam. Nah, itu akan lebih besar gitu, memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos. Tapi kalau misalnya kalian tuh pengen banget udah mempertimbangkan gitu, tapi pengen banget ambil jurusan yang berbeda dengan jurusan kalian yang ada di SMK-nya, maka itu juga tetap bisa. Tapi kalian bingung mau ambil apa misalnya gitu ya. Nah, untuk mensiasatinya, kalian bisa menggunakan cara ini, yakni dengan menggunakan analisis nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Oke, pertama, supaya lebih mudah menghitungnya, buat tabel ya. Seperti ini boleh. Sebenarnya kalau misalnya kalian hitungnya itu pakai Excel, itu jauh lebih gampang. Nah, oleh karena itu, buat kalian yang punya laptop atau yang punya Excel, bisa dipakai ya Excelnya. Oke, kalau udah dibuat tabel kayak gini, maka masukkan nilai pengetahuan kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5 dari mapel matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. 3 dulu ya. Nah, sebenarnya itu yang digunakan 4, yaitu dengan nilai kejuruan. Tetapi untuk menghitung nilai kejuruannya nanti ya, hitungnya beda soalnya. Ini dicari rata-rata dulu, rata-rata dari nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya itu. Nah, caranya hitung rata-ratanya sama kayak yang dulu, kayak yang kemarin dari nilai SMA, yakni dijumlahkan ke 5-5-nya, 5 nilai itu lalu dibagi 5, dan itu hasil rata-rata nilainya. Begitu juga dengan yang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi dijumlahkan dulu 5-5-nya, baru kalau udah ketemu hasil penjumlahan kelima nilai itu dibagi 5. Hitungnya juga bisa dibantu kalkulator ya, nggak apa-apa. Dijumlahkan lalu dibagi dengan 5, karena jumlahnya itu ada 5 semester kan ya. Oke, udah ada semuanya nilai rata-rata dari matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Tinggal ngitung yang kompetensi kejuruannya. Nah, tadi kan udah ketemu semua ya nilai dari matematika dan juga bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Sekarang tinggal menghitung nilai dari kompetensi kejuruan. Pada nilai kompetensi kejuruan atau keahlian itu menggunakan 2 nilai ya, yakni gabungan nilai teori dan juga nilai praktik dari semester 1 sampai dengan semester 5. Misalnya semester 1 itu memiliki 5 kompetensi keahlian, jadi jumlahkan semuanya lalu dibagi 5 ya. Begitu juga dengan yang semester 2. Misalnya memiliki 7 kompetensi keahlian, jadi jumlahkan semuanya lalu dibagi 7 dan hasilnya tulis di situ. Seperti itu sampai dengan semester 5 ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan nilai rata-rata akhirnya, maka jumlahkan kelima rata-rata nilai kompetensi keahlian itu dari semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian dibagi dengan 5. Udah selesai semua kan ya? Karena tadi pengen ngambil jurusan yang beda dengan jurusan yang udah dijalani di SMK, maka dapat dilakukan cara ini untuk memilih jurusan, yakni dengan melihat nilai yang paling tinggi dari keempat nilai tersebut. Kalau udah ketemu yang paling tinggi, maka kalian bisa mencari jurusan yang berkaitan dengan nilai tersebut. Kayak misalnya ini kan yang paling tinggi itu di bahasa Inggris ya. Maka bisa mengambil pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Tadi kan kalian udah dapat nilai rata-ratanya ya. Nah, perhatikan 3 nilai saja, yaitu nilai rata-rata matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Yang kejuruan ditutup dulu atau diabaikan dulu. Karena kan tadi katanya pengen ngambil prodi yang berbeda dengan jurusan di SMK-nya. Maka amati ketiga nilai tersebut, yakni nilai matematika,
bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, lalu cari yang paling tinggi. Kalau udah ketemu, maka lihat tabel rekomendasi jurusan berikut ini. Nah, selain menentukan jurusan, aku juga mau kasih tahu atau kasih saran untuk menentukan perguruan tingginya. Selain memang di Politeknik, saran aku juga kalian sebaiknya memperhatikan sebaran alumni sekolah kalian, pada di mana alumninya. Maksudnya pada kuliah di mana gitu. Di Politeknik atau PTN mana banyaknya. Karena pada SNMPTN itu biasanya peran alumni juga dilirik oleh panitia penilainya. Meskipun bukan satu-satunya hal yang mutlak ya. Oke, balik lagi ya. Sekali lagi, sebaiknya kalian memilih program studi yang linear dengan jurusan kalian. Nah, untuk kalian yang ingin mengambil jurusan yang linear, berikut ini ada rekomendasinya. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon dimaafkan dan juga mohon dikoreksi ya. Atau mungkin ada yang ingin sharing gitu, boleh banget. Silahkan menuliskannya di kolom komen. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.